Halo, perkenalkan nama saya Sinci Herlina Christian Mematan dengan NIM 2310030039. Saya Afrizal Akmal dengan NIM 23100-349. Halo, perkenalkan nama saya Nisa Trizarani dengan NIM 24130-173. Perkenalkan, nama saya Yuni Alsyadai Puspita Saritio dengan NIM 231003063. Halo semuanya, perkenalkan saya Dorothea Marcella Besusemi dengan NIM 2413188. Perkenalkan, nama saya Diki Handar Novotonis dengan NIM 24130-187. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendanaan dalam social entrepreneurship. Jadi pendanaan dalam social entrepreneurship sendiri sangat penting untuk memastikan gerakan sosial dapat berjalan secara berkelanjutan. Berbeda dengan organisasi nirlaba lainnya yang bergantung hanya pada donasi, social entrepreneurship memadukan bisnis sosial dengan aktivitas bisnis agar mampu mandiri secara finansial. Jadi sumber pendanaan dalam social entrepreneurship sendiri berasal dari dukungan dari donasi publik, lalu CSR perusahaan, hibah, serta metode modern seperti crowdfunding dan juga impact investment. Pendanaan juga berkaitan dengan kepercayaan, jadi semakin transparan pengelolaan dana dan juga semakin jelas dampak sosial yang dihasilkan, semakin besar pula peluang untuk mendapatkan dukungan. Karena itu pengelolaan pendanaan dalam social entrepreneurship harus profesional dan strategis agar mereka tidak hanya menjalankan program dalam jangka pendek tetapi juga menciptakan dampak sosial yang terus berkembang dan juga berkelanjutan. Materi selanjutnya adalah tentang sumber-sumber pendanaan. Jadi pendanaan ini adalah proses mendapatkan dana untuk membiayai suatu kegiatan, proyek, maupun bisnis. Sumber pendanaan ini bisa berasal dari berbagai tempat, tergantung pada kebutuhan dan juga jenis kegiatan yang akan dibiayai. Yang pertama, pendanaan internal, merupakan pendanaan yang berasal dari dalam perusahaan maupun organisasi itu sendiri. Yang kedua, ada pendanaan eksternal, merupakan pendanaan yang berasal dari luar perusahaan ataupun organisasi. Yang ketiga, sumber pendanaan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, pendanaan jangka pendek, pendanaan yang harus dilunasi dalam waktu kurang lebih dari 1 tahun. Yang kedua, pendanaan jangka menengah, merupakan pendanaan dengan jangka waktu antara 1 sampai dengan 5 tahun. Dan yang ketiga, pendanaan jangka panjang, merupakan pendanaan dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun. Oke, baik, materi selanjutnya adalah tentang analisis kebutuhan pendanaan dalam social entrepreneurship. Analisis kebutuhan pendanaan adalah proses sistematis untuk memastikan operasional usaha sosial berjalan efektif dan berkelanjutan. Proses ini melibatkan identifikasi biaya operasional, pengembangan produk, dan pemasaran, serta menyeimbangkan tujuan sosial dengan aspek bisnis yang sehat. Contohnya di NTT seperti usaha tenun Kampung Umi Klasteran Tenun menunjukkan kebutuhan dana sekitar 300 sampai 500 juta per tahun. Tanpa perencanaan yang matang, 60% usaha sosial Indonesia gagal mencapai dampak maksimal dalam 3 tahun pertama. Teknologi sederhana seperti aplikasi budgeting dapat membantu mengoptimalkan alokasi dana. Materi selanjutnya adalah tentang strategi pendanaan dalam social entrepreneurship. Strategi pendanaan dalam social entrepreneurship harus mengintegrasikan sumber dana komersial dan sosial, sambil menjaga transparansi model hibrid menjadi pendekatan utama, di mana pendapatan dari aktivitas bisnis digunakan untuk operasional sehari-hari, dan dana sosial untuk ekspansi misi sosial. Contohnya, Duanyam yang berada di daerah Flores, NTT, mereka menggabungkan pendapatan penjualan sebesar 60%, hibah 20%, dan investasi sosial sebesar 20%. Meningkatkan pendapatan pengrajin hingga 40% sejak tahun 2020. Pendekatan adaptif dapat menciptakan solusi finansial dan sosial yang tahan lama, terutama pasca pandemi.
Baik, jadi kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan ketepatan dalam memilih sumber pendanaan. Jadi memilih pendanaan bagi social entrepreneurship itu ibarat mencari mitra strategis. Ini adalah tantangan manajerial yang multidimensional. Keputusan ini melibatkan negosiasi antara dua tuntutan utama, yaitu penciptaan dampak sosial dan memastikan keberlanjutan finansial. Nah, prinsip inilah yang kita sebut sebagai double bottom line. Pemilihan sumber pendanaan yang tepat sangat krusial untuk menjaga integritas misi dan otonomi organisasi jangka panjang. Baik, jadi dalam ketepatan memilih sumber pendanaan ada 3 pilar utama, yaitu yang pertama adalah keselarasan nilai dan mitigasi risiko mission drift. Di mana dalam keselarasan nilai dan mitigasi risiko mission drift ini ada 3 aspek utama juga, yaitu yang pertama adalah pendalaman risiko mission drift, yang kedua adalah kebutuhan akan smart capital dan kesebaran finansial, yang ketiga adalah cukup dua aspek untuk pilar yang pertama. Yang kedua adalah kepatuhan administrasi dan tuntutan pelaporan ganda, di mana ada beberapa aspek juga. Yang pertama itu ada akuntabilitas program sentrik pada dana hibah, berikutnya ada kompleksitas pelaporan double bottom line, dan berikutnya ada mandat legal reinvestasi laba 51%. Dan pilar yang terakhir adalah dampak jangka panjang pada otonomi dan kontrol strategis, di mana ini ada juga beberapa aspek, yaitu yang pertama ada risiko dilusi kontrol dari ekuitas, ada otonomi utang dan batasan likuiditas, dan juga ada kemandirian finansial sebagai otonomi penuh. Kesimpulannya adalah financing fit bukan hanya tentang mendapatkan uang teman-teman, tapi tentang mendapatkan mitra yang nilai dan kesabarannya mendukung keberlanjutan misi sosial dari perusahaan. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan pelaporan dampak sebagai syarat pendanaan. Evaluasi dan pelaporan dampak adalah dua hal penting dalam memastikan program berjalan efektif dan dana digunakan dengan tepat. Evaluasi pendanaan dilakukan untuk menilai apakah penggunaan dana sudah efisien dan apakah program mencapai tujuannya. Prosesnya meliputi menemukan masalah, menetapkan tujuan dan indikator, mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Sementara itu, pelaporan dampak digunakan untuk menunjukkan hasil nyata dari program, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Laporan ini membuat tujuan program, pencapaian, efektivitas, penggunaan dana, serta testimoni penerima manfaat. Kedua proses ini membantu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan memastikan keberlanjutan program di masa depan. Sekian dan terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai studi kasus yang ada, yaitu Yayasan IBK adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengembangkan ekonomi masyarakat terpencil melalui pendekatan sosial entrepreneurship. Salah satu proyeknya adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup warga. Nah, penelitian dilakukan untuk mengukur dampak sosial dari proyek ini dengan metode social return on investment. Hasilnya menunjukkan rasio 2,9:1, artinya setiap 1 rupiah diinvestasikan, manfaatnya sosial senilai 2,9 rupiah, membuktikan bahwa IBK berhasil memberikan dampak positif dan pemberdayaan nyata bagi masyarakat lain.